Langit sore di Catalunya memantulkan warna keperakan di permukaan lintasan, seperti mencerminkan suasana hati Kiandra Ramadipa yang kelabu. Di dalam padok timnya, suara bor angin dan deru mesin terdengar bising, namun bagi Kiandra, semua itu seakan menjauh. Ia duduk diam di ujung pit, matanya kosong menatap layar hasil kualifikasi yang terpampang jelas P24. Posisi yang bahkan sulit diterima oleh seorang rookie, apalagi olehnya, pembalap muda Indonesia yang datang ke Eropa membawa segunung harapan bangsa. Sementara teknisi membongkar motornya yang masih panas, Kiandra menunduk, kedua tangannya mengepal, kukunya hampir menembus sarung tangan. Gila, kenapa motor ini nggak mau nurut? Gumamnya pelan, nada kecewa bercampur frustrasi. Setup motor yang semula dijanjikan stabil di tikungan justru membuatnya meluncur lebar di setiap lap. Cuaca yang berubah cepat memperburuk segalanya. Ia sempat berpikir untuk memaksakan diri push habis-habisan, tapi malah nyaris crash di sektor 2. Saat kembali ke pit, kepala mekaniknya hanya bisa menggeleng. "We did our best," katanya. Namun bagi Kiandra, kalimat itu justru seperti pisau. Ia tahu mereka berusaha, tapi dunia tak menunggu alasan. Setiap kali layar besar di padok menampilkan hasil akhir, nama Kiandra di urutan paling bawah seolah jadi bahan bisik-bisik. Beberapa wartawan asing mencibir, "Indonesian Wonder, more like Indonesian Blunder." Komentar itu menusuk lebih dalam dari apapun. Ia mencoba menutup telinganya, namun suara-suara itu tetap menembus. Ada momen ketika ia menatap refleksi dirinya di helm, dan bertanya dalam hati, apakah dia benar-benar pantas berada di sini. Manajernya, Ardan, datang mendekat, menepuk bahunya. "Besok hari baru, Ki. Lihat ke depan." Kiandra mengangguk pelan, tapi dalam dadanya bergejolak badai yang tak bisa diredam. Ia merasa gagal bukan hanya untuk tim, tapi untuk semua orang di rumah yang sudah menonton setiap langkahnya. Ia teringat ibunya di Yogyakarta yang selalu menyalakan TV setiap kali ia balapan, berharap bisa melihat putranya mengibarkan merah putih di podium. Tapi yang terlihat sekarang hanyalah angka 24 di papan hasil. Ketika mekanik mulai menutup garasi, Kiandra masih duduk di tempatnya. Hening. Lampu pit lane satu persatu padam, menyisakan aroma bensin dan rasa getir di udara. Ia menatap motornya, tubuhnya penuh debu dan oli, seperti prajurit kalah perang yang masih berdiri di medan tempur. Dalam diam, Kiandra mengulurkan tangannya dan menyentuh fairing motor itu. "Kita belum selesai," bisiknya, lirih tapi penuh janji. Angin malam mulai masuk dari sela pintu garasi yang terbuka. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Besok akan berat, ia tahu. Start dari posisi ke-24 berarti bertempur di tengah kekacauan awal balapan, di mana satu kesalahan bisa berarti akhir segalanya. Tapi entah kenapa, di balik rasa hancur itu, muncul percikan kecil di dadanya, rasa ingin membalikkan dunia. Saat keluar dari garasi dan menatap lintasan yang mulai gelap, Kiandra menggenggam helmnya erat-erat. "Kalau dunia mau lihat aku jatuh," katanya pelan, "biar mereka juga lihat bagaimana aku bangkit." Langkahnya pelan tapi pasti, meninggalkan bayangan panjang di belakangnya. Di Catalunya, malam itu, seorang anak bangsa bersiap menulis kisah luar biasa, dimulai dari kekalahan yang paling menyakitkan. Lampu-lampu kota Barcelona berpendar lembut di kejauhan, sementara di balkon hotel yang sepi, Kiandra Ramadipa bersandar di kursi besi, menatap langit malam tanpa bintang. Di bawah sana, jalanan dipenuhi suara kehidupan, tawa, musik, dentuman langkah orang-orang yang menikmati malam. Tapi di dadanya, hanya ada sunyi dan kekecewaan yang menggumpal. Ia memutar kembali momen kualifikasi di pikirannya, setiap tikungan yang gagal, setiap detik yang terbuang, dan wajah kecewa timnya yang tak bisa ia hapus dari ingatan. Rasanya seperti luka yang tidak berdarah, tapi perihnya menembus tulang. Ponselnya bergetar di meja. Pesan video dari ibunya masuk, "Nak, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kamu sudah jauh berjuang. Ibu bangga, apapun hasilnya."
Suara itu lembut, tapi justru membuat air matanya mengalir pelan. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Bukan karena lemah, tapi karena beban harapan itu begitu berat. Di layar televisi hotel, berita olahraga memutar ulang hasil kualifikasi, komentator asing masih menyindir hasil buruknya. Namun kali ini, Kiandra tak mematikannya. Ia menatap layar itu, lalu berkata pelan, biarin aja. Besok, aku yang kasih mereka tayangan baru. Di meja kerjanya, terbentang catatan kecil berisi analisis lintasan Catalunya yang ia buat sendiri sejak awal musim. Di sana tertulis dengan tinta hitam, sektor 2 dan 3, tempat semua bisa berubah. Ia mengulanginya seperti mantra. Ia tahu kekuatan utamanya bukan pada mesin, tapi pada kemampuan membaca grip dan keberanian menyalip di area berisiko. Ia mulai menonton ulang rekaman balapan tahun-tahun sebelumnya, memperhatikan setiap detail, titik pengereman, perubahan suhu aspal, dan arah angin. Raut wajahnya mulai berubah, dari kecewa menjadi fokus. Sekitar pukul 2 dini hari, Ardan, manajernya, mengetuk pintu. "Kamu belum tidur, Ki?" tanyanya, separuh cemas. Kiandra menoleh, menatap layar laptop penuh data. "Nggak bisa tidur," jawabnya datar. "Aku harus ngerti sirkuit ini sampai ke napas terakhirnya." Ardan tersenyum samar, lalu duduk di kursi seberang. "Kau tahu, orang-orang besar sering lahir bukan di podium pertama mereka, tapi di malam paling sepi seperti ini." Kalimat itu menancap di hati Kiandra. Ia menatap manajernya dan mengangguk. "Besok aku nggak mau cuma jadi peserta. Aku mau jadi cerita." Beberapa jam kemudian, ketika Ardan sudah pergi, Kiandra berdiri di depan cermin. Ia melepas kalung kecil yang selalu dipakainya, peninggalan ayahnya, yang dulu juga pembalap lokal di Yogyakarta sebelum kecelakaan membuatnya pensiun. Dalam kalung itu ada ukiran halus bertuliskan, "Keberanian bukan tak takut jatuh, tapi mau bangkit meski berkali-kali hancur." Ia menggenggam kalung itu erat-erat, seolah mencari kekuatan dari sosok ayah yang kini hanya bisa ia temui lewat kenangan. Menjelang subuh, ia keluar ke balkon lagi. Udara dingin menggigit, tapi hatinya mulai hangat oleh tekad baru yang membara. Ia menatap langit timur yang mulai memerah, seolah mengundang hari baru. Dalam hati, ia berdoa singkat, bukan untuk kemenangan, tapi untuk keberanian menghadapi apapun yang terjadi besok. Karena ia tahu, jika ia turun ke lintasan dengan hati yang utuh, hasil akan mengikuti. "Ayah," bisiknya pelan, "besok aku nggak cuma balapan, aku akan bertarung." Ketika alarm pagi akhirnya berbunyi, Kiandra sudah siap bahkan sebelum matahari terbit. Helmnya sudah di atas meja, motor di padok sudah menunggu. Dunia mungkin masih mengingatnya sebagai pembalap yang start dari posisi 24, tapi hanya ia sendiri yang tahu, malam ini telah melahirkan seseorang yang berbeda. Di balik wajah tenangnya, tersimpan bara yang siap membakar Catalunya esok hari. Pagi itu, langit Catalunya tampak biru terang, tapi udara di padok terasa tegang. Setiap langkah terdengar bergema di antara garasi yang sibuk. Tim-tim besar sibuk memeriksa data, dan suara mesin yang diuji terdengar bagai raungan singa. Di tengah hiruk-pikuk itu, Kiandra Ramadipa berjalan perlahan menuju motornya. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan tekad yang tak bisa dipadamkan. Semua tatapan mengarah padanya, sebagian iba, sebagian sinis. Tapi hari itu, Kiandra tahu pandangan orang lain bukan lagi bebannya, melainkan bahan bakar untuk membuktikan sesuatu. Ardan berdiri di depan garasi, menepuk bahu Kiandra dengan tenang. "Kamu tahu apa yang harus dilakukan," katanya singkat. Kiandra mengangguk, lalu memakai helmnya. Di dalam helm, dunia seketika menjadi sunyi. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Ia menarik napas panjang, mengingat doa semalam, dan kata-kata ayahnya yang selalu membekas, balapan bukan soal siapa tercepat di awal, tapi siapa yang tak menyerah sampai garis akhir. Di layar pitwall, posisi start P24 terpampang jelas, titik awal dari perjalanan mustahil.
Ketika motor-motor keluar ke grid, tribun utama mengguncang dengan sorakan penonton. Di antara warna bendera Spanyol, Italia, dan Prancis, tampak satu bendera merah putih kecil berkibar di tangan seorang anak kecil Indonesia yang duduk di barisan depan. Kamera menyorotnya sebentar, dan komentar penyiar terdengar, pembalap muda dari Indonesia, Kiandra Ramadipa, akan start dari posisi ke-24. Mission Impossible, kata sebagian orang. Tapi dunia balap selalu punya cerita gila. Kata-kata itu membuat dada Kiandra bergetar, bukan karena ragu, tapi karena ia tahu, inilah saatnya membalikkan cerita. Mesin mulai dinyalakan. Suaranya menggetarkan dada, menyalakan seluruh saraf tubuhnya. Asap tipis dari knalpot membumbung ke udara dingin pagi itu. Grid marshal melambaikan bendera hijau, tanda semua pembalap siap. Kiandra menatap lampu start merah di depannya, 5 titik cahaya yang seakan menggantungkan seluruh takdirnya. Jantungnya berdetak cepat, tapi pikirannya jernih. Di radio, suara Ardan terdengar, nikmati setiap lap, Ki. Lakukan dengan hati. Ia tersenyum tipis di balik helm. Kapitat, jawabnya tenang. Suara mesin meraung bersamaan, lampu merah padam. Start. Barisan depan langsung melesat seperti peluru, dan dari belakang, Kiandra menyusul 1, 2, 3 pembalap sekaligus di tikungan pertama. Penonton berdiri, sebagian bahkan berteriak tak percaya. Di tengah kekacauan awal, ia menyalip dari sisi luar dengan penuh keberanian. Nyaris bersenggolan dengan 2 pembalap di depan, tapi ia tetap menjaga keseimbangan luar biasa. Bukan soal posisi, tapi momentum, katanya dalam hati, matanya fokus seperti elang mengincar mangsa. Setiap tikungan menjadi pertaruhan hidup dan mati. Ia tahu, start dari belakang berarti menembus turbulensi udara dan risiko tabrakan yang lebih tinggi. Tapi justru di sanalah letak keajaibannya, di antara ketakutan orang lain, ia menemukan ritme keberaniannya sendiri. Di lap pertama saja, ia sudah naik ke posisi 17. Komentator mulai berteriak, Ramadipa has flying through the grid. Nama itu menggema di seluruh sirkuit. Sesuatu yang dulu dianggap mustahil kini mulai berubah jadi kenyataan kecil. Ketika lap pertama berakhir, kamera menyorot wajahnya di atas motor. Tak ada raut panik, tak ada amarah, hanya tatapan tenang seorang petarung yang tahu bahwa perang ini baru dimulai. Dari garasi, Ardan menatap monitor dan berbisik pelan, ini dia. Kiandra yang sebenarnya. Sementara di tribun, anak kecil yang membawa bendera merah putih tadi berdiri di kursinya, berteriak penuh semangat, ayo Kiandra. Untuk Indonesia. Dan di antara suara mesin yang mengguncang bumi, semesta seolah mulai menyusun takdir baru, sebuah kisah luar biasa yang akan mengguncang Catalunya. Begitu melintasi tikungan pertama, kekacauan mulai terjadi. 2 pembalap di depan saling bersenggolan, serpihan firing beterbangan, dan suara benturan logam membuat jantung Kiandra nyaris berhenti. Tapi refleksnya bekerja cepat, ia memiringkan motor di sudut sempit, hanya beberapa sentimeter dari gravel trap. Ban belakang bergeser liar, namun ia berhasil menahannya. Fokus, Ki, teriak Ardan lewat radio, suaranya setengah bergetar. Kiandra tidak menjawab, matanya menatap lurus ke depan. Ia tahu, untuk bangkit dari posisi 24 ke 1, ia harus menari di antara bahaya, dan ia memilih menari di ujung maut. Di lap kedua, ia sudah menembus posisi 14. Setiap tikungan ia ambil dengan kalkulasi yang hampir gila. Pembalap lain terlihat gugup ketika Kiandra datang dari sisi dalam, motor berguncang keras tapi tetap terkendali. Ia tidak sekadar menyalip, ia menyerang. Di tikungan Repsol, ia melewati 2 pembalap sekaligus dalam satu gerakan bersih yang membuat penonton bersorak. Komentator berteriak histeris, from P24 to P14 in just 2 laps. Ramadipa is on fire. Tapi bagi Kiandra, ini baru pemanasan, neraka sejati baru akan dimulai di depan. Lap keempat jadi ujian mental. Grup tengah padat seperti lalu lintas tanpa ruang bernapas.
Setiap pembalap memperebutkan garis racing line terbaik, dan satu kesalahan bisa berujung fatal. Di sektor 3, motor di depannya kehilangan grip dan hampir jatuh, memaksa Kiandra menyalip di sisi luar tikungan, wilayah yang disebut banyak pembalap sebagai zona bunuh diri. Tapi ia justru melakukannya tanpa ragu. Saat kembali ke jalur utama, rear tire-nya menyentuh white line, membuat motornya berguncang hebat. Sekilas, dunia tampak berputar. Namun di detik itu pula, ia berteriak dalam helm, "Aku nggak boleh jatuh sekarang." Begitu berhasil menstabilkan motor, keringat membasahi bagian dalam helmnya. Nafasnya berat, jantungnya berdetak seperti genderang perang. Tapi di setiap hembusan napas itu, ada bara yang makin menyala. Ia tahu banyak pembalap menyerah saat situasi menjadi gila, tapi bukan dia. Ia datang jauh dari Yogyakarta, membawa mimpi yang ditempa dengan peluh dan air mata. "Kalau aku berhenti sekarang," gumamnya di tikungan Lacaiksa, "semua perjuangan itu sia-sia." Ia menyalip lagi, kali ini posisi 11. Di lap ke-6, ketika ia mulai mendekati kelompok depan, bayangan trauma tahun lalu muncul tiba-tiba. Gambar kecelakaan di Mugello berkelebat di benaknya, tubuhnya terguling di aspal, suara sirene ambulans, dan pandangan ibunya yang menangis di rumah sakit. Tangannya sempat goyah, gas berkurang sesaat. Tapi kemudian ia teringat doa ibunya semalam, suara lembut yang mengatakan ia sudah cukup berani. "Ibu, lihat aku sekarang," bisiknya. Ia kembali menarik gas penuh, menembus 300 km per jam di straight utama, melupakan rasa takut yang dulu membelenggu. Lap ke-7 menjadi titik balik. Ia kini di posisi 9 besar, dan sorot kamera mulai fokus padanya. Di layar besar tribun, tulisan RAMADHIPA plus 1.2S berkedip, selisih jarak dengan pembalap depan semakin menipis. Suara sorakan penonton makin menggema. Beberapa fans Spanyol mulai berdiri, mengangkat tangan, menyadari mereka sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Ardan di pit lane berteriak ke tim, "Dia gila." Tapi dia benar-benar melakukannya. Tekanan ban, suhu mesin, semua di ambang batas, tapi Kiandra tak peduli. Ia sedang melawan waktu, melawan batas manusia. Ketika melewati garis start-finish di akhir lap ke-7, angka posisi di panel motornya berubah, P8. Dari posisi 24, kini ia sudah di 8 besar. Tapi di wajahnya tak ada ekspresi lega. Hanya sorot mata dingin yang menyala di balik helm, seolah berkata, "Aku belum selesai." Di tribun, anak kecil yang membawa bendera merah putih tadi melompat kegirangan, dan dunia seolah ikut berdetak seirama dengan motor bernomor 97 itu. Catalunya berguncang, dan dari neraka yang membara di lintasan, lahirlah harapan baru, Kiandra Ramadipa, sang penantang takdir. Lap ke-8 dimulai dengan aroma bensin dan keringat yang bercampur di udara Catalunya. Kiandra Ramadipa kini berada di posisi 8 besar, sesuatu yang bahkan timnya tak berani bayangkan semalam. Namun Ardan, sang manajer, tahu satu hal, jika mereka ingin melanjutkan keajaiban ini, harus ada strategi di luar nalar. "Grip depan mulai drop," kata teknisi di radio. Tapi ban belakangnya masih solid. Ardan menatap layar data telemetri, lalu mengambil keputusan yang bisa mengubah segalanya. "Kiandra, dengar. Abaikan slip depan. Pertahankan gaya agresifmu, gunakan momentum dari sektor 2. Kita pertaruhkan semuanya di sana." Kiandra sempat terdiam sejenak. Strategi itu gila, sektor 2 adalah bagian paling teknikal Catalunya, tempat ban depan bisa kehilangan grip kapan saja. Tapi ia tahu, tak ada kemenangan besar tanpa risiko besar. "Kapitat," jawabnya datar, menelan ludah, lalu menarik gas di tikungan 2 dengan kemiringan ekstrim. Ban depan berteriak, tapi tetap menggigit. Motor berguncang keras, namun meluncur keluar tikungan dengan kecepatan yang menakutkan. Di pit wall, Ardan menahan napas. Dia benar-benar melakukannya, gumamnya nyaris tak percaya. Lap demi lap, kecepatan Kiandra meningkat.
Data di layar menunjukkan ritme yang konstan bahkan di saat ban lain mulai kehilangan traksi. Di tikungan Repsol dan Kemsa, ia menyalip dua pembalap sekaligus, gerakan cepat, presisi sempurna, seolah tubuh dan mesin menjadi satu. Penonton berdiri, bertepuk tangan, dan komentator menjerit, "Unbelievable. The Indonesian rider is unstoppable today." Sementara itu, tim lain di padok mulai panik. Beberapa kepala mekanik berdiskusi cepat, mencoba menebak bagaimana motor yang start dari posisi 24 bisa terus menembus batas logika. Ketika masuk lap ke-12, Kiandra sudah berada di posisi 5. Ia menekan tombol radio. Ban mulai panas, tapi masih bisa, ucapnya sambil menarik napas berat. Ardan menjawab cepat, "Jaga ritme. Fokus di tiap entry corner. Dan jangan lawan angin di straight, manfaatkan slipstream." Arahan itu menjadi mantra di kepalanya. Ia menempel pembalap di depan hanya beberapa meter, begitu dekat hingga percikan api dari footpack lawan mengenai visor helmnya. Tapi ia tidak bergeming. Dengan satu dorongan cepat di akhir sektor 3, ia menyalip dari sisi dalam dan naik ke posisi 4. "Ini gila," teriak komentator. Kiandra Ramadipa menantang hukum fisika. Lap ke-14 menjadi puncak dari keberanian dan kegilaan strategi itu. Angin kencang mulai berhembus, mempengaruhi aerodinamika, tapi Kiandra tetap memaksa motornya melewati batas. Dari pit, Ardan memandang layar dengan wajah tegang. Jika dia bertahan 3 lap lagi, ini akan jadi keajaiban dunia, katanya. Para mekanik menggenggam tangan, beberapa bahkan tak berani menatap monitor. Di dalam helm, Kiandra berbisik, "Satu demi satu, aku rebut lagi semuanya," dan ia pun menyalip pembalap ketiga di depan. Kini hanya tersisa 2 orang lagi di atasnya. Tapi keajaiban selalu datang bersama ujian. Di lap ke-15, motor Kiandra sedikit melebar di tikungan keempat. Ban depannya hampir kehilangan traksi, dan tubuhnya miring nyaris menyentuh aspal. Jantung semua orang di pit lane seakan berhenti berdetak. "Kiandra, jaga ban!" teriak Ardan panik. Tapi justru di momen itu, Kiandra melakukan sesuatu yang bahkan timnya tak ajarkan. Ia mengimbangi slip dengan throttle control sempurna, mengembalikan motor ke jalur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Seluruh padok bersorak, dan komentator berteriak, "He saved it. That's unreal." Kini hanya 2 pembalap di depannya, juara dunia sementara dan pembalap tuan rumah. Jaraknya tinggal 1,3 detik. "Kau gila, Ki," ucap Ardan pelan melalui radio, "tapi teruskan, gila itu kadang yang membuat sejarah." Kiandra tersenyum kecil di balik helmnya, keringat mengalir di pipinya. Ia tahu, tubuhnya hampir habis, tenaganya menipis, tapi semangatnya malah membara. Dalam hati ia berdoa, bukan untuk keselamatan, tapi untuk kesempatan satu kali lagi, kesempatan membuktikan pada dunia bahwa mimpi anak Indonesia bisa menembus batas Eropa. Dan saat ia melintasi garis finish lap 16, angka di panel motornya berubah, P3. Dari posisi 24, kini ia sudah podium sementara. Lap ke-17 dimulai seperti badai yang datang tanpa peringatan. Motor-motor di depan memuntahkan debu tipis di tikungan pertama, dan di balik helmnya, napas Kiandra mulai terasa berat. Seluruh tubuhnya bergetar menahan tekanan gila di setiap pengereman. Tapi bukan hanya ototnya yang lelah, pikirannya mulai dihantui bayangan lama. Dalam sekejap, ia melihat kembali detik-detik kecelakaan di Mugello tahun lalu, tubuhnya terguling di aspal, teriakan marsal, dan bau obat rumah sakit yang menusuk. Rasa dingin itu kembali menjalar dari ujung jari ke dadanya. Ia sempat kehilangan fokus sekejap. "Ki, tetap tenang," suara Ardan menggema lewat radio. "Jangan lawan rasa takutmu, kendalikan." Namun rasa takut itu bukan lawan yang mudah dikalahkan. Di tikungan Lacaiksa, ia sedikit melebar, hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat pembalap di belakangnya mendekat. Seketika napasnya memburu. "Jangan jatuh," gumamnya berulang-ulang. Setiap suara angin yang menerpa visor terdengar seperti jeritan masa lalu. Ia menggigit bibir,
mencoba menahan tangan kanannya agar tidak kaku di gas. Tapi tubuhnya tahu apa yang ia sembunyikan, ketakutan yang belum sembuh benar. Saat itu, di antara deru mesin, Kiandra sadar, balapan ini bukan hanya melawan waktu, tapi juga melawan dirinya sendiri. Sementara itu, di pit wall, Ardan memperhatikan data suhu ban yang naik drastis. Dia terlalu keras di front tire, ucap salah satu mekanik cemas. Ardan menatap layar dengan rahang tegang. Ia tahu betapa tipisnya batas antara keberanian dan kehancuran. Biarkan dia harus keluar dari bayangannya sendiri, katanya lirih. Dalam hati, Ardan sadar, ini bukan sekadar balapan, ini terapi jiwa di atas lintasan 4,6 km. Setiap tikungan adalah pertempuran batin bagi anak muda yang menolak kalah dari takdir. Lap 18. Langit Catalunya mulai mendung, suhu turun beberapa derajat, dan angin mulai berembus dari arah barat. Kondisi lintasan menjadi lebih licin. Kiandra menggertakkan giginya, memaksa fokus pada jalur depan. Ayo, Ki, satu tikungan lagi, katanya dalam hati. Tapi kemudian, di sektor 2, motor belakangnya sedikit kehilangan grip. Ban bergeser, tubuhnya nyaris terhempas keluar. Dalam sepersekian detik itu, ingatan tentang ayahnya terlintas, wajah tenang yang dulu pernah berkata, keberanian itu bukan soal tak jatuh, tapi soal bangkit bahkan ketika lututmu berdarah. Kata-kata itu seperti tangan yang menariknya kembali dari jurang. Ia menstabilkan motornya dengan refleks sempurna. Penonton di tribun bersorak, sebagian bahkan berdiri karena menyaksikan manuver penyelamatan yang tak masuk akal. "How did he save that?" teriak komentator tak percaya. Kiandra tak menjawab dunia luar, ia hanya memejamkan mata sejenak di straight, menarik napas panjang. "Ayah, aku belum kalah," ucapnya pelan. Di radio, suara Ardan terdengar parau, "Kau luar biasa, Ki. Sekarang fokus." Dua pembalap di depan mulai kehilangan grip. Waktu kita datang. Lap ke-19. Kiandra kembali masuk ke mode pertempuran. Rasa takut tadi berubah menjadi energi murni. Ia mulai menekan motor lebih dalam di setiap tikungan, mencari celah sekecil apapun. Setiap kali ia menyalip, penonton menjerit. Ia kini di posisi 2, hanya terpaut 0,7 detik dari pemimpin lomba. Sementara tubuhnya nyaris tak punya sisa tenaga, tekadnya justru semakin tajam. Ia bukan lagi pembalap muda dari posisi 24, ia adalah simbol perlawanan dari anak bangsa yang menolak tunduk pada trauma. Saat memasuki lap ke-20, Ardan berteriak lewat radio, "Satu lap lagi, Ki. Satu lap menuju sejarah." Kiandra menarik napas dalam, matanya fokus, menatap garis depan. Di depannya, pembalap Spanyol itu sudah mulai goyah. Tapi bagi Kiandra, ini bukan lagi sekadar soal juara. Ini tentang menaklukkan ketakutan yang selama ini menahannya di dalam bayang-bayang kegagalan. "Aku sudah jatuh sekali," pikirnya, "kali ini aku akan bangkit untuk selamanya." Dan dengan semangat itu, ia melesat ke tikungan pertama di lap terakhir, menuju takdir yang sedang menunggunya di garis finish Catalunya. Suara mesin meraung seperti guntur ketika lap terakhir dimulai. Kiandra menunduk di atas motornya, tubuhnya melekat erat ke tangki bahan bakar, matanya hanya tertuju pada satu hal, pembalap Spanyol bernomor 14 di depannya, Alejandro Ruiz, idola tuan rumah. Jarak hanya 0,3 detik. Tribun bergemuruh, bendera-bendera Katalan berkibar, tapi di dalam helmnya, dunia seakan hening. Hanya detak jantungnya yang terdengar, beradu cepat dengan putaran mesin. Ia tahu, satu tikungan saja bisa jadi pembeda antara kemenangan atau kegagalan, antara legenda dan luka baru. Tikungan pertama, Kiandra mencoba menyelinap di sisi dalam, tapi Ruiz menutup jalur dengan agresif. Hidung motor mereka hampir bersentuhan. Percikan api kecil muncul dari footpack yang menyapu aspal. "Jangan buru-buru," teriak Ardan dari pit wall, tapi Kiandra tak menjawab. Ia sudah masuk ke zona trans, di mana tubuh dan mesin bergerak seperti satu jiwa. Di tikungan keempat, pembalap Italia, Matteo Fiorenzi,
tiba-tiba menyusul dari sisi luar, menciptakan duel 3 arah yang menggila. Kini, 3 motor berdampingan di lintasan sempit Catalunya, dan dunia seperti menahan napas. Fiorenzi sempat menyenggol fairing Chiandra. Motor Chiandra sedikit oleng, tapi ia berhasil menahannya, lagi-lagi dengan refleks yang tak masuk akal. Penonton menjerit histeris. Dia tidak menyerah, teriak komentator. Chiandra tahu, ini bukan sekadar soal posisi, ini soal harga diri, soal menebus semua rasa sakit dari start P24 yang kini tinggal kenangan. Ia membalas serangan dengan manuver brilian di tikungan La Caixa, menekan rem lebih lambat 2 meter dibanding Ruiz dan Fiorenzi. 2 motor lawannya sedikit melebar, dan Chiandra, dengan keberanian gila, menyelinap di celah sekecil pisau cukur. Ya, ya, teriak Ardan sampai suaranya serak. Kini Chiandra memimpin, tapi hanya selisih 0,2 detik. 2 pembalap di belakangnya berusaha mati-matian mengejar. Ban belakangnya mulai kehilangan grip, motor bergoyang di setiap akselerasi, tapi ia tak peduli. Tinggal 2 tikungan lagi, katanya pada diri sendiri, 2 tikungan menuju sejarah. Keringat menetes di dalam helm, tangannya gemetar menahan throttle, tapi matanya tak bergeser sedikit pun dari garis depan. Ia tahu, jika ia ragu sekejap saja, segalanya bisa hilang. Tikungan terakhir, Cicane Catalunya, tempat segalanya berakhir atau dimulai. Ruiz menyerang dari dalam, Fiorenzi dari luar. 3 motor kembali sejajar. Chiandra menahan napas, lalu memutuskan hal yang hanya dilakukan orang gila, ia tetap full throttle sampai milidetik terakhir sebelum masuk tikungan. Ban depan bergoyang liar, motor meluncur seperti panah. Ruiz terpental sedikit melebar, Fiorenzi nyaris kehilangan kendali. Dan di antara kekacauan itu, Chiandra melewati Cicane dengan garis sempurna. Penonton berdiri, berteriak, melompat, tak percaya dengan apa yang baru mereka saksikan. Ia keluar dari tikungan terakhir dengan kecepatan 210 km per jam. Garis finish tinggal beberapa meter. Di belakangnya, 2 motor lain mengejar dengan segala tenaga yang tersisa. Ayo, Ki, gas sampai mati. Suara Ardan menggema di headset. Chiandra menunduk lebih dalam, membuka gas penuh, dan dalam sepersekian detik kemudian, lampu cekret flag berkibar. Motor merah putihnya melewati garis finish pertama. Tribun Catalunya meledak dalam sorakan ribuan penonton. Ia memenangi balapan. Dari posisi start ke-24, sesuatu yang tak pernah terjadi dalam sejarah modern Moto3. Chiandra perlahan mengangkat tangannya, air mata mulai mengalir di balik visor. Dunia terasa berhenti sesaat. Ia memandangi langit Catalunya yang mendung tapi indah, langit yang kini menjadi saksi kebangkitannya. Ayah, ini untukmu, bisiknya pelan. Di pit wall, Ardan dan seluruh tim berhamburan, menangis, berteriak, saling berpelukan. Chiandra Ramadipa baru saja menulis ulang sejarah dengan tinta keberanian, ketakutan, dan tekad yang tak bisa dipatahkan. Dari bayangan trauma, ia bangkit jadi cahaya. Dari P24, kini ia berdiri di podium tertinggi dunia. Suara sirene kemenangan menggema di seluruh sirkuit de Barcelona Catalunya. Bendera Indonesia berkibar di layar raksasa, dan nama Chiandra Ramadipa diumumkan sebagai pemenang balapan dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru sirkuit. Namun, di tengah euforia yang membara, Chiandra justru berhenti di ujung lintasan, menurunkan kecepatan perlahan, lalu menundukkan kepala. Napasnya berat, bahunya berguncang, dan di balik helm, air mata mengalir deras. Dunia menyaksikan seorang anak muda yang baru saja mengalahkan bukan hanya 23 pembalap, tapi juga bayangan gelap yang menakutinya selama ini. Ia melepaskan tangan kanannya dari stang, mengangkatnya tinggi ke langit abu-abu Catalunya, seperti ingin menyentuh sesuatu di atas sana. Untukmu, ayah, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Angin dingin sore itu meniup bendera kecil di fairing motornya, bendera merah putih yang kini seolah ikut menangis bersamanya. Kamera TV menyorot wajahnya saat ia membuka helm, wajah basah dengan mata bengkak,
namun senyum itu tulus dan penuh arti. From P24 to P1, unbelievable, teriak komentator, suaranya bergetar karena emosi. Ketika Kiandra tiba di Park Ferme, seluruh tim Manara GP berlari menghampirinya. Ardan, sang kepala kru yang selama ini menjadi mentor sekaligus sosok ayah baginya, langsung memeluknya erat. "Kau gila, nak," katanya dengan suara parau, "kau baru saja menantang maut dan menang." Kiandra terisak dalam pelukan itu, tubuhnya gemetar hebat. "Aku takut tadi, Kak, aku takut jatuh lagi," jawabnya jujur di tengah tangis. Ardan menepuk bahunya pelan, "Tapi kau tetap gas, kan? Itu bedanya antara pembalap biasa dan legenda." Beberapa saat kemudian, ia berdiri di bawah podium. Sorakan penonton, bunyi klakson, dan nyanyian penonton Spanyol bercampur dengan pekikan Indonesia. Indonesia, dari tribun kecil yang dihuni segelintir fans setia. Saat naik ke podium, langkahnya pelan. Ia menatap ke depan, melihat dua rivalnya, Alejandro Ruiz dan Matteo Fiorenzi, yang masing-masing menepuk pundaknya dengan hormat. Ruiz bahkan berkata dengan senyum kagum, "Kau pantas menang, Hermano. Hari ini, kau membuat kami semua belajar tentang keberanian." Kata-kata itu membuat Kiandra nyaris tak bisa menahan air matanya lagi. Ketika bendera Indonesia naik perlahan dan lagu kebangsaan mulai dimainkan, udara Catalunya seolah membeku. Kiandra berdiri tegak, kedua tangannya menggenggam podium. Suara Indonesia Raya bergema lembut, tapi di telinganya terasa seperti suara ayahnya dulu yang berkata, "Suatu hari nanti, dunia akan tahu siapa kamu, Ki." Ia menutup mata, membiarkan air mata menetes tanpa malu. Seluruh penonton, bahkan yang bukan berasal dari Indonesia, berdiri memberikan tepuk tangan panjang karena mereka tahu, mereka baru saja menyaksikan kisah manusia yang bangkit dari keterpurukan menjadi legenda. Setelah lagu berakhir, Kiandra mengambil trofi dari tangan presenter. Tangannya bergetar saat mengangkatnya tinggi-tinggi. Kilau piala itu memantulkan langit mendung, seolah dunia ikut menunduk memberi hormat padanya. "Ini bukan cuma kemenangan," katanya lirih kepada wartawan yang menyorotinya, "ini pembuktian bahwa luka bisa jadi kekuatan kalau kita berani menghadapinya." Suara gemuruh penonton membalas kata-katanya, menciptakan momen yang abadi, momen di mana keberanian seorang anak bangsa menembus batas lintasan, waktu, dan rasa takut. Malam itu, di balik panggung podium, Kiandra duduk sendirian dengan trofi di pangkuan. Ia menatap bintang-bintang di langit Spanyol, mengingat lagi perjalanan panjangnya, luka, kesepian, latihan keras, dan rasa sakit yang hampir membuatnya berhenti. Tapi kini, semua itu terasa sepadan. "Aku berhasil, yah," bisiknya pelan, senyumnya tipis namun damai. Di antara dinginnya angin Catalunya, seorang juara baru lahir, bukan hanya di lintasan, tapi juga di dalam jiwanya sendiri. Kemenangan Kiandra Ramadipa di Catalunya mengguncang dunia balap seperti gempa besar yang menggoyahkan fondasi Moto3. Malam itu, seluruh media olahraga internasional menayangkan ulang momen ketika pembalap muda asal Indonesia itu melintasi garis finish dari posisi start ke-24, sesuatu yang bahkan para legenda seperti Marc Marquez atau Pedro Acosta belum pernah lakukan di kelas itu. Judul berita bertebaran di mana-mana, "The Miracle of Catalunya, From Lost to Legend, Kiandra Ramadipa, The Phoenix from the East." Nama yang sehari sebelumnya nyaris tak disebut kini memenuhi layar televisi, portal daring, dan lini masa media sosial di seluruh dunia. Di Indonesia, suasana meledak bak pesta kemerdekaan. Masyarakat tumpah ruah di jalan-jalan, menonton siaran ulang dengan mata berbinar dan dada membusung bangga. Di kampung halamannya, layar lebar dipasang di balai desa, menampilkan gambar Kiandra mengangkat trofi dengan bendera merah putih di belakangnya. Seorang nenek tua di antara kerumunan berbisik lirih sambil menghapus air mata, "Itu anaknya Bu Ratna, cucu Pak Ramadipa. Dia benar-benar menepati janji ayahnya." Sementara itu, di media sosial,
tagar tanda pagar Kiandra From 24 Top 1 menembus trending global dalam hitungan jam, bersanding dengan nama-nama besar dunia balap. Namun di balik gegap gempita itu, Kiandra justru merasa sunyi. Ia duduk di kamar hotelnya di Barcelona, lampu redup, piala diletakkan di meja kecil. Telepon genggamnya berdering tanpa henti, notifikasi, panggilan, pesan, ucapan selamat. Tapi matanya kosong menatap jendela. Suara angin Katalan yang lembut menjadi satu-satunya teman dalam keheningan itu. Dalam dirinya, masih terngiang suara ayahnya, kemenangan sejati bukan ketika orang lain bersorak, tapi ketika kamu bisa memaafkan masa lalu. Dan entah kenapa, malam itu ia menangis lagi, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia merasa lega. Luka yang selama ini ia bawa, akhirnya tertutup sempurna. Keesokan harinya, dunia balap benar-benar bergolak. Media Eropa menyebut kemenangan itu sebagai balapan paling dramatis dalam sejarah Moto3. Di padok, nama Kiandra jadi pembicaraan panas di antara manajer dan pemandu bakat. Bahkan rumor beredar bahwa Red Bull KTM Ajo dan Leopard Racing mulai meliriknya untuk musim depan. Sementara itu, Ardan nyaris tak berhenti menerima telepon. "Kau sadar nggak, Ki?" katanya dengan senyum lelah, "Satu kemenanganmu bikin dunia berebut ingin tahu siapa kau sebenarnya." Kiandra hanya tertawa kecil. "Aku cuma ingin balapan, Kak. Bukan jadi berita." Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Siang itu, ia dipanggil ke konferensi pers resmi Moto3. Ratusan kamera menyorotnya, lampu-lampu kilat menyala tanpa henti. Saat moderator mempersilakannya bicara, Kiandra sempat terdiam. Lalu dengan suara tenang, ia berkata, "Saya bukan siapa-siapa sebelum hari ini. Tapi saya ingin dunia tahu, Indonesia juga punya pembalap yang bisa berdiri di sini, bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras dan mimpi yang tak pernah saya lepaskan." Ruangan seketika sunyi, lalu disambut tepuk tangan panjang. Di sudut ruangan, Ruiz dan Fiorenzi berdiri memberi hormat, pengakuan dari dua rival besar yang kini menjadi sahabat di medan tempur. Malamnya, tawaran mulai berdatangan. Agen dari tim-tim besar Eropa mendekati Ardan dengan proposal mengejutkan, kontrak multitahun, fasilitas pelatihan di Spanyol, bahkan tawaran naik kelas ke Oto-Oto dalam 2 musim ke depan. Tapi di tengah semua itu, Kiandra tetap tenang. Ia menatap trofi kecil itu lagi, menyentuh logam dinginnya, dan berkata lirih, "Aku belum selesai. Masih banyak lintasan yang harus kutaklukkan." Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum pembalap yang tahu, kemenangan sejati belum berakhir. Namun di balik euforia kemenangan, sebuah kabar tak terduga datang malam itu. Ardan menerima panggilan dari seseorang yang tak ia sangka, seorang legenda dunia balap yang ingin berbicara langsung dengan Kiandra. Dia bilang, dia ingin menemui Kiandra secara pribadi, ucap Ardan pelan. Katanya, dia melihat sesuatu di anak ini yang belum pernah dia lihat sejak Rossi muda. Kiandra menatapnya dengan mata membulat. "Siapa, Kak?" tanya Kiandra dengan suara bergetar. Ardan menarik napas panjang. "Marc Marquez," jawabnya dengan lirih. Dan dalam keheningan kamar hotel itu, dunia Kiandra kembali berubah. Langit Barcelona masih kelabu ketika telepon dari Ardan kembali berdering pagi itu. Kiandra baru saja bangun, tubuhnya masih terasa pegal setelah balapan paling gila dalam hidupnya. Tapi nada suara Ardan di ujung sana terdengar tegang, lebih serius dari biasanya. "Ki, bersiaplah, dia datang siang ini," katanya singkat. Kiandra mengerutkan dahi. "Siapa, Kak?" tanya Kiandra dengan nada heran. "Marc Marquez. Dia mau bertemu langsung sama kamu." Sejenak waktu berhenti. Nama itu bukan sekadar legenda, bagi Kiandra, Marquez adalah sosok yang membuatnya jatuh cinta pada dunia balap sejak kecil. Dan kini, sang idola akan datang menemuinya. Jam 2 siang, di sebuah lounge eksklusif di dalam padok sirkuit de Barcelona Catalunya, suasana tiba-tiba berubah senyap. Para kru dan jurnalis menunduk hormat ketika sosok itu melangkah masuk,
helm merah putihnya di tangan, senyum hangat di wajahnya yang sedikit berkerut. Marc Marquez, 8 kali juara dunia, menatap langsung ke arah Kiandra yang duduk gugup di kursi. "Kau pembalap yang membuatku berdiri dari sofa dan berteriak semalam," ucap Marquez dengan logat Spanyol yang khas. Kiandra hampir tak bisa bicara, suaranya tercekat. Saya tidak tahu harus bilang apa, Senor," ucapnya terbata. Marquez tertawa kecil, "Bilang saja kau siap menulis sejarah baru." Mereka berbincang lama tentang balapan, tentang rasa takut, tentang keberanian. Marquez mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Kiandra menceritakan bagaimana ia sempat ingin menyerah setelah kecelakaan di Mugello. Sang legenda menatapnya lama, lalu berkata, "Aku tahu rasanya. Aku juga pernah kehilangan segalanya karena rasa takut. Tapi yang kau lakukan di Catalunya, itu bukan sekadar menang. Itu artinya kau sudah menemukan sesuatu yang bahkan banyak juara dunia belum miliki, kendali atas dirimu sendiri." Kata-kata itu membuat dada Kiandra sesak. Ia menunduk, menahan air mata, merasa seolah sedang berbicara dengan cermin masa depan dirinya sendiri. Kemudian Marquez membuka sesuatu dari tasnya, sebuah helm khusus dengan tanda tangannya di atas visor. "Ini helm yang kupakai di comebackku tahun 2023, katanya sambil menyerahkannya kepada Kiandra. "Sekarang milikmu. Tapi dengan satu syarat." Kiandra menatap bingung. "Apa itu, Senor?" Marquez tersenyum tipis. "Jangan jadikan kemenanganmu di Catalunya sebagai puncak, jadikan itu titik awal. Dunia sudah melihatmu, tapi sekarang saatnya kau membuktikan bahwa ini bukan kebetulan." Kiandra memegang helm itu dengan gemetar. Benda itu bukan sekadar hadiah, itu simbol tongkat estafet dari legenda ke generasi baru. Tak lama setelah pertemuan itu, Marquez berbicara di depan media. "Saya melihat masa depan MotoGP ada di Asia, dan mungkin di Indonesia," katanya lantang. Dunia balap kembali bergolak. Nama Kiandra Ramadipa mendadak menjadi headline di situs resmi MotoGP, bahkan media Spanyol menulis, "El Heredero del Fuego, pewaris api." Ardan menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, nasib anak itu baru saja berubah, dari pembalap muda yang nyaris dilupakan, menjadi simbol kebangkitan bangsa. Malamnya, Kiandra duduk sendirian di balkon hotelnya, memandangi helm pemberian Marquez. Di bawah langit Spanyol yang berkilau, ia menatap pantulan wajahnya di visor hitam itu. "Pewarisku," katanya, gumamnya lirih. Tapi di matanya, tak ada kesombongan, hanya tekad yang semakin membara. "Kalau aku pewaris api, maka aku akan memastikan nyala ini tak padam," bisiknya, sebelum menatap jauh ke horizon. Ia tahu, perjalanan baru saja dimulai. Ada lebih banyak tantangan menunggu, dan mungkin, lebih banyak luka yang harus ia lalui. Tapi kini ia tak lagi takut. Di tempat lain, kamera drone MotoGP menyorot langit Catalunya yang perlahan memerah oleh cahaya senja. Dari udara, terlihat bayangan kecil seorang pembalap muda yang sedang berdiri di pinggir lintasan kosong, menatap trek yang sehari sebelumnya menulis sejarah. Dunia mungkin akan melupakan banyak nama, tapi tidak Kiandra Ramadipa. Dari posisi 24, ia menaklukkan segalanya, dan dari titik itulah, lahirlah legenda baru yang akan menyalakan mimpi jutaan anak bangsa di masa depan.